آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك علما للدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك علما للدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك علما للدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua pada hari ini, pada malam ini, yang tentunya mungkin semua yang telah hadir, yang telah menyimak dan telah duduk sejak sore tadi, pahala demi pahala yang telah didapat, mudah-mudahan menjadi sebab Allah menggugurkan dosa-dosa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah semua doa, dan insya Allah memberikan kesembuhan bagi setiap di antara kita yang sakit, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Seperti yang tadi disampaikan bahwa majelis ini katanya adalah majelis sholawat, majelis yang disebut dengan sholawat nariyah. Ya, masya Allah, tabarakallah. Majelis tentunya semua majelis itu yang didasari oleh solawat kepada Nabi Muhammad SAW tentu adalah majelis yang mulia, majelis yang barokah. Bahkan sampai ada sebuah athar, ini sebuah riwayat dalam sebuah athar menyatakan, katanya kita disuruh nawwiru majalisakum bis salatu alaih. Kata kita disuruh apa? Nawwir, berikanlah cahaya di majelis kalian dengan sholawat kalian kepadanya. Hiasi majelis kalian dengan sholawat kalian kepadanya. Alhamdulillah. Artinya setiap majelis yang di dalamnya dibacakan sholawat kepada Nabi, artinya majelis itu ada majelis yang dihiasi. Hiasi oleh apa? Oleh cahayanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kemuliaan-kemuliaan sholawat yang tentu kita sama-sama tahu, bahwa salawat kepada Nabi SAW itu menyebabkan kita bisa mendapatkan derajat paling dekat. Kata Nabi SAW dalam riwayatnya, agrabbukum minni manzilan, orang yang nanti paling dekat sama saya kedudukannya. Karena orang nanti di akhirat itu kedudukannya bertingkat-tingkat, ada yang dekat, ada yang jauh. Mirip dengan majelis kita hari ini. Dalam majelis kita begini, ada yang di depan, ada juga yang di belakang. Dan ada yang tertutup, yaitu orang-orang yang di luar. Ada yang terhalang, seperti orang-orang yang mungkin di belakang, dan seterusnya. Di akhirat pun demikian. Ada orang-orang yang memiliki tingkatan-tingkatan itu, yang dekat. Bahkan barisannya paling depan. Itu disebut. Itulah kenapa Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar dalam salah satu doanya, nadkhul ma'a Taha wa alih fis sufufil awwalat. Doanya apa? Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Surga itu, pengen masuk ke dalam surga dengan Taha. Taha ini nabi kita. Fis sufufil awwalat. Mintanya apa? Di barisan yang paling depan. Jadi nanti ada orang-orang yang akan berada di barisan kedua, ada yang di barisan ketiga, ada yang di barisan keempat, dan ada yang di barisan paling belakang, dan seterusnya. Semua itu yang menentukan siapa yang di barisan depan, siapa yang di barisan paling belakang, itu sesuai dengan kadar banyaknya sholawat dia kepada Nabi Muhammad. Dia yang paling banyak sholawatnya, tentu dia yang paling dekat. Artinya saat kita membaca sholawat kepada Nabi, itu sama dengan kita sedang membuat satu apa? Satu jembatan atau satu kedekatan yang setiap harinya jarak kita semakin dekat. Semakin dekat. Mungkin kemarin kita masih di level paling belakang. Pada saat kita mendawamkan diri, melazimkan diri, terkhususnya di waktu-waktu yang mulia yang Nabi SAW anjurkan kepada kita, perbanyaklah kalian sholat kepadaku, yaitu di hari malam Jumat dan hari Jumat. Itu kan Nabi memberikan penekanan. Pada hari itu kita diminta banyakin sholawat.
Pada saat kita melazimkan diri, kalau hari-hari biasa kita baca salatnya 100, tapi begitu datangnya Lailatul Jum'ah wa Yaumil Jum'ah, begitu masuk malam Jumat dan begitu juga hari Jumat kita bacanya lebih. Nah, itu berarti kita dapat kesempatannya juga lebih. Karena di hari-hari itu Nabi minta kita lebih baca salawat kepadanya. Itu adalah pahala yang agung, pahala yang besar. Kenapa? Karena dengan baca sholawat cukup bagi kita mendapatkan kabar bahwa orang yang bersolawat nanti dekat sama Nabi Muhammad. Kita kayaknya kalau udah dengar pahala dekat sama Nabi, apa ada yang lebih indah dari dekat sama Nabi? Nggak ada. Karena ternyata nikmat yang paling indah dekat sama Nabi. Begitu orang dekat sama Nabi itu nikmat paling indah. Dan hari ini kita jadi umatnya, tujuan kita pada akhirnya ibadah. Dan yang paling didamba dari ibadah adalah kita itu bisa merasakan kenikmatan. Nikmat apa yang dikejar? Kalau orang tahu nikmat yang sesungguhnya, maka mereka tak akan mengejar surga. Lalu yang mereka kejar apa? Karena nikmat yang sesungguhnya terletak pada ridhonya Allah. Di mana? Ada pada ridhonya Allah. Makanya orang kalau ibadah, selagi ibadahnya masih karena pahala, berarti dia belum tahu tujuan dari ibadah. Gitu kan? Karena orang kalau ibadah tujuannya karena ridho, berarti jelas, clear. Dia nggak nyari apa-apa yang lain. Dia yang dicari apa? Ridho. Cuman mau ridho. Ridhonya siapa? Ridhonya Allah. Dia nggak mencari ridho yang lain, dia nggak mikirin hal yang lain. Sampai-sampai ada seorang ulama ya yang bernama Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim rahimahullahu taala, beliau berkata gini, "Adzabi hijabi anka walau kuntu fin na'im. Idza kunta alayya radin fala ubali bil jahim." Kalau kamu mau tanya siksa, siksa bagiku itu bukan neraka. Kalau kita hari ini dengar kata siksa, neraka. Dengar kata siksa, menderita. Iya apa tidak? Dengar kata siksa, merana. Karena sesuatu yang namanya sifatnya siksa, pastinya tentu gak enak didengar. Tetapi definisi siksa di hati kita semua beda-beda nih. Ibu-ibu, ada yang siksa itu saat mau rekam suara saya boleh, tapi jangan rekam saya punya foto gambar muka ya. Nah, mau rekam suara silahkan. Ahlan wa sahlan. Kita punya arti menderita itu beda-beda. Siksa beda-beda. Ada orang tersiksa karena jauh dari pasangan. Ada orang tersiksa karena jauh dari anak. Ada orang tersiksa karena gak punya uang. Ada orang tersiksa karena batinnya dia belum senang. Macam-macam. Tapi kalau untuk katanya ulama, siksa itu apa? Adzabi hijabi angka. Kalau kamu mau tanya siksa bagiku itu adalah di saat aku terhalang darimu, wahai Allah. Itu siksa. Di saat aku tidak bisa berdoa, itu siksa. Di saat aku tidak bisa ibadah, itu siksa. Di saat aku mengetahui bahwa aku dimurkai, itu siksa. Jangan masuk neraka dulu, tahu kau tidak rela, tahu kau tidak ridho, itu sudah jadi siksa bagi aku. Adzabi hijabi anka walau kuntu fin na'im. Katanya, siksa bagiku adalah saat aku terhalang darimu, walaupun hakikatnya aku berada dalam nikmat. Hatta ibaratnya nih, saya di surga, tapi kalau ternyata aku di surga kau tidak ridha, kau tidak ridho, kau tidak rela, buat apa? Bukan itu yang ku cari. Iya, nyarinya bukan surga. Nyarinya apa? Ridho. Kalau seumpamanya di balik siksa ada ridhomu, wah ini lebih berat lagi nih. Di balik penderitaan itu ada ridhomu. Di balik rasa sakit ada ridhomu. Di balik luka ada ridhomu. Bahkan kalaupun aku harus
terjeblos dalam neraka, tapi dengan itu ada ridhamu, fala ubali bilhim. Saya nggak peduli sama neraka sekalipun. Yang penting apa? Allah ridho sama saya. Allah senang sama saya. Contohnya sederhana aja, Bu. Ada orang tua rela menderita, rela capek-capek, bahkan rela begadang, rela tidur sedikit, rela bahkan makan sisa-sisa tulang. Kalau ditanya, kenapa Bu rela begini? Demi anak, demi yang dicinta. Rela ibunya makan tulang, rela si ibu nggak tidur begadang, rela si ibu capek-capek mau. Kalau ditanya, kalau anaknya ditanya, boleh nggak ibunya tidur? Boleh nggak? Kalau anaknya ditanya, boleh nggak ibunya makan ayam? Boleh. Tetapi kenapa ibunya milih nggak makan? Kenapa ibunya milih menderita? Barangkali karena di hati ibunya berpikir, kalau anaknya makan ayam, makan dagingnya, anaknya senang. Bukan gitu? Kalau ibunya mikir, kalau saya tetap ada di samping anak saya yang sedang sakit, saya begadang, anak saya butuh apa-apa, lihat ada saya, dia bakal senang. Begitu kan? Dia gak mikirin lagi penderitaannya, tapi yang dipikir, gimana yang dia cinta, yang dia sayang, senang. Allah nih, kita ibadah selama ini, kita sholat, kita ngaji. Coba tanya, kita sholat, kita ngaji, mungkin level kita juga kita sholawatan, tanya. Kita mengerjakan itu karena apa? Sholat kita karena apa? Apa karena kita ingin selamat di dunia? Atau karena kita mengingat bahwa sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar? Atau mungkin pada saat kita baca sholawat, kita sholawat dikira, oh sholawat itu ngilangin sumpuk, sholawat itu datangin rezeki, sholawat itu mendatangkan kebaikan, sholawat itu sholat, alasan-alasan lainnya. Tanya sama kita lakuin itu kenapa? Di balik semua alasan itu, coba cari mana alasan yang kamu temukan bahwa kamu mengerjakan itu karena ingin membahagiakan Allah dan Rasulnya. Udah, kamu gak ngarep yang lain. Kamu baca sholawat kenapa? Biar rezekinya lancar. Oh udah bukan. Kenapa baca sholawat? Biar Nabi senang. Kenapa baca sholawat? Biar Allah senang. Karena ini perintahnya Allah. Dan ini adalah sesuatu yang disenangi oleh Rasulullah. Allah yang suruh, Nabi senang. Kata Nabi, nanti orang paling dekat sama saya adalah orang-orang yang paling banyak sholawatnya. Nabi senang kan? Karena Nabi bilang yang paling dekat sama saya. Orang yang paling banyak sholawatnya, yang paling hilang sumpeknya, yang paling hilang gelisahnya, yang paling banyak diampuni dosa-dosanya, semua dari mana sumber? Dari sholawat. Tapi coba kalau kamu sholawatnya tujuannya bukan karena biar sumpeknya hilang, biar rezekinya lancar, atau mungkin biar alasan-alasan dosa-dosa lainnya diampuni, atau alasan-alasannya tidak, tapi langsung pada puncak alasan yang semestinya. Sholawatnya gara apa? Biar Nabi Muhammad senang, biar Nabi senang. Jadi kita ini hidup di dunia, kita semua mengakui kalau kita punya cinta. Cinta sama siapa? Sama Nabi. Ibu-ibu cinta. Tapi orang yang cinta dengan pecinta ini dua karakter yang berbeda. Oke. Kalau cinta aja sayang. Ibu ditanya, ibu sayang gak sama suami? Sayang. Ibu sayang gak sama anak? Apalagi. Sayang sama Nabi? Sayang gak? Sayang. Tapi apa ibu sudah jadi pecinta? Nah ini, apa sudah jadi pecinta? Oke. Apa bedanya sudah sayang sama pecinta? Kalau sayang, sayang dirasa di hati. Kita senang, sayang. Ingat Nabi berjuang,
Ingat Nabi merasakan kesakitan, ingat Nabi mengalami berbagai macam penderitaan, banyak kita rasa, ya. Tapi kalau pecinta mau deket bukan karena kita senang. Pernah nggak ngerasain senangnya dekat sama orang yang kita sayang? Pernah. Sayang sama orang, kalau duduk sama dia rasanya gimana? Senang apa enggak? Pakai deg-degan lagi. Sayang sama anak pulang jauh dari pondok, duduk sama dia senang. Anak merantau, bekerja, pulang anak duduk sama dia senang. Kita senang, karena duduk sama siapa? Sama orang yang kita sayang. Tapi kalau pecinta siapa? Pecinta orang yang kalau duduk sama dia, yang dipikirin bukan senangnya kita, tapi gimana dia duduk sama kita senang. Dia duduk sama kita senang apa enggak? Dia duduk sama kita nyaman atau enggak? Dia duduk sama kita suka apa enggak? Kita semua sayang sama Nabi, cinta sama Nabi, cinta. Kalau ditanya mau enggak dekat sama Nabi? Mau. Siapa yang enggak mau dekat sama Nabi gitu ya? Siapa yang enggak mau dekat sama dia? Tapi menjadi pertanyaan, Nabi senang gak dekat sama kita? Kalau nanti Nabi ketemu sama kita, Nabi senang gak dekat sama kita? Nah ini nih poin menjadi orang yang membawa senang ke hatinya Nabi. Ternyata sederhana, cuman dari dasar sholawat kepadanya. Maka saat kita berjumpa dengannya, kita akan menjadi orang yang paling dibanggakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya tidak ingin berpanjang-panjang, karena tentunya pasti sejak sore tadi ibu-ibu sudah begitu sabar menanti, menyimak, mendengarkan tausiah, dan katanya masih tetap gak mau pulang nungguin saya datang. Insya Allah semua penantiannya dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan semua hajat-hajat ibu semua, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Maka dari sekarang niatkan di hati untuk mengistiqomahkan diri dalam hadir majelis ilmu, majelis sholawat, terkhusus yang dibina, yang dibuat oleh Majelis Ta'lim Az-Zahra, yang memang mengajak orang untuk bersholawat, ngajak orang untuk semakin mendekat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua majelis-majelis lainnya. Sesempat kita, sebisa kita tunjukin, karena saat kita melakukan itu sama dengan kita itu sedang membuat diri kita belajar untuk menjadi seorang pecinta. Yang bukan kita yang mau dekat karena kita mau senang dekat sama Nabi, tetapi kita punya pemikiran kita mau Nabi senang dekat sama kita. Kita mau bikin Nabi Muhammad bangga sama kita. Kita mau bikin Nabi Muhammad nanti senyum melihat kita. Kita kepengen nanti Nabi Muhammad bangga dengan hadirnya kita. Bahkan menjadi umat yang pada saat di padang mahsyar Nabi SAW pernah berkata bahwa sungguhnya perbanyaklah. Kita disuruh perbanyak apa? Keturunan. Nabi disuruh banyakin keturunan. Waktu ditanya kenapa Rasul kita disuruh banyakin keturunan, fa inni mukatsir bikumul umam yaumal qiyamah, karena nanti umat saya bakal jadi umat yang saya banggain di akhirat. Pada saat nabi-nabi yang lain ngelihat pengikutnya, ya cuman sedikit. Nabi lagi yang satu ngelihat pengikutnya cuman sedikit. Ada lagi Nabi Musa dengan pengikutnya Bani Israel, tapi begitu Nabi melihat pengikutnya adalah jumlah yang begitu besar, pengikutnya adalah jumlah yang begitu banyak. Itu yang Nabi minta. Kenapa? Karena saat jumlah yang banyak itu Nabi mau bangga di hadapan Allah dan juga di hadapan para nabi-nabi lainnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibanggakan Rasulullah, yang dibanggakan olehnya di padang mahsyar nanti. Kita semua bisa mendekat kepada Rasulullah dan menjadi orang yang betul-betul mendekat dengan Rasul. Bahkan ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesempatan untuk menjadi orang-orang yang memperbanyak salawat kepada Rasulullah di dunia sampai kita mendapatkan kedudukan, insya Allah mendapatkan pahala barisan yang paling depan, ya, barisan di mana kita melihat subhanallah ada Rasul, ada para aulia, ada para sahabat, ada para tabi'in, ada para orang-orang salihin
Berharap ya Allah mudah-mudahan kita menjadi salah seorang di antara mereka. Barisan yang paling depan, nadkhul ma'a Taha wa alih fi sufufil awalat. Ini doa diulang-ulang, dibaca diulang-ulang. Sebenarnya doanya panjang. Saya ijazahin siapa yang mungkin punya Khulasah Al-Madad karangan daripada Sayyidil Habib Umar. Nah, itu nanti minta ustazah cari dan kemudian dikopi. Di dalam doanya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, itu doa yang luar biasa. Beliau ngajak kita beristighfar. Faqul ma'i nastaghfirullah min jami'i sayyi'at, tubna ilallah minadz dzunub wa minal ulum wat tabi'at, tubna ilallah minal kalam wal harakat was sakanat, nastaghfirullah al-azim adada jami'il khatarat, fi kulli khatratin ala adad al-ashal mudha'afat, lana walil ahbab wahlid-din madhihim wa. Panjang ada, bukan panjang-panjang banget sih, sebenarnya sederhana. Nanti sampai ketemu ada satu bait digaris. Bait itu adalah nadkhul ma'a Taha wa ali fi sufufil awwal. Ya Allah, masukin kami ke surga dengan Taha, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dengan segenap keluarganya fis sufufil awwalat, di barisan yang paling depan. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah anugerahkan kita semua kenikmatan tersebut, bisa masuk surga ya Allah bersama Nabi Muhammad di barisan yang paling depan, dengan kaum salihin, dengan kaum tabi'in, dan dengan para sahabat Nabi SAW. Mudah-mudahan kita semua tercatat oleh Allah menjadi kelompok mereka insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Maka begitu sampai di bait itu diulang-ulang 3 kali minimal. Nadkhul ma'a Taha wa ali fis sufufil awwalat, nadkhul ma'a Taha wa ali fis sufufil awwalat. Nanti lanjutannya kalau bisa cari artinya. Ma'hum wa fihim daiman fid daridh wal akhirat. Indah betul doanya. Ya Allah, semoga Allah kumpulkan kita dengan mereka semua daiman, sepanjang masa, setiap saat, fid daridh, di dunia ini sampai di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa yang sudah kita lakukan insyaallah, yang sudah ibu-ibu juga lakukan insyaallah mendatangkan banyak kemanfaatan, banyak kebaikan dengan memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya apa yang dihajatkan, sebagaimana yang Nabi katakan, doa itu mu'allaq ma bainas sama'i wal ard. Doa-doa kita itu tergantung di langit dan bumi ini. Kapan dia nebus, kapan dia menembus lapisan langit ini, kapan doa ini naik kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai yang berdoa mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Jadi tiap kali kita mau berdoa, ibu mau doa apa aja, sebelum berdoa tersebut awali doanya dengan, bahkan idealnya kalau doa itu ucapnya apa dulu? Orang kalau doa itu awali dengan memuji Allah. Ibu kalau anak datang muji-muji ibu, senang apa enggak? Mau minta padahal deh. Ada maunya dia. Minta sama kita, punya mau tapi ngomongnya baik. Mama cantik deh. Mama baik deh. Mama paling hebat deh. Mama aku nih yang paling luar biasa deh. Aduh, udah GR duluan ibunya. Anaknya baru ngomong, mama aku mau ini. Allah ajarin kita melalui Nabi kita Muhammad sampai ke para ulama. Ulama ngajarin kalau doa sampai alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru ucapin doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tutup. Diawalin dengan hamdalah, lalu sholawat, lalu doa. Kemudian ditutup dengan sholawat, diakhiri dengan hamdalah. Jangan terbalik ya. Awalnya apa? Hamdalah, sholawat, doa. Kemudian selanjutnya sholawat, hamdalah. Jadi awalnya hamdalah, ditutup hamdalah. Kira-kira begitu paham ya? Jadi begitu mau doa, alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup Ustaz, cukup. Mau ditambahin lebih boleh.
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama, itu lebih sempurna kan? Kita baca. Habis gitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali, baru doa hajatnya. Minta apa aja kita mau. Udah selesai doanya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Insyaallah doa yang begini doa yang paling cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan Majlis Ta'lim Az-Zahra serta yang dipimpin oleh Ustazah Sri Tuti Handayani, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi setiap usahanya di dalam mengajak orang pada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya seluruh yang hadir, mudah-mudahan semua apa yang diharapkan, apa yang diinginkan berkat wasilah junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin amin ya amin ya rabbal alamin. Insyaallah semua dari apa yang kita harap ya Rabb, dekatkan kita dengan Nabi Muhammad, dekatkan kita dengan junjungan kekasih hati kita, dekatkan kita dengan Nabi di dalam barisan yang paling terdepan, dan masukkan kita ke dalam surga bersama junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat من أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا الله إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا كريم بسر أسرار الفاتحة. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله اللهم صل على محمد ولا إله إلا الله. Amin amin ya rabbal alamin. Yang punya minuman boleh dibuka, tutupnya sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan yang sakit-sakit Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhannya, insyaallah ditemukan jalan dari obatnya, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk semuanya, insyaallah dari masing-masing hajat dan doa-doanya. Buka. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi wa afi antal ma'afi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Irfa' anna wa anhum jami'an kulla ta'abin shadid wakfina wakfihum minal haddi wal hadid wal maradi shadid wal jishil adid waja'alna waja'alhum nuran min nurik wa izzan min izzik wa nasran min nasrik wa bahaan min bahaik wa atan min atik wa hirasatan min hirasatik wa ta'idan min ta'idik ya dzal jalali wal ikram wal mawahibil idham. As'aluka an takfina wa takfihum jami'an min syarri kulli dhi syarr innaka antallahu khaliqul akbar. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ma'u zamzam yugri'ukumus salam wa yaqulu laka alla tadurruni wa yaqulu laka an takuna shifa min kulli da' wa an takuna al-futuhul munuh wa salahul jasad wal qalb ar-ruh ala hadhihi an-niyyah wa kullu niyatin salihah wa ala man talibiha wa ala man sharibiha wa ala man salafuna salihin wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.
Amin amin ya rabbal alamin wa ya mujibus sailin. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Airnya boleh dibuka, airnya boleh diminum, ditambahin lagi di rumahnya masing-masing. Insyaallah airnya menjadi berkah dari doa kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.